Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja, baik yang sedang bekerja sebagai tenaga profesional atau yang sedang kuliah di Diploma 3 atau Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik, atau siswa-siswi SMK TLM. Kali ini kita membahas mengenai kimia klinik 2, yaitu glukosa tolerance test oral. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Mari kita bahas satu persatu materi mengenai glukosa tolerance test oral atau GTT oral. Nah, kita mulai. Apa sih GTT oral atau glukosa tolerance test? Nah, tes toleransi glukosa oral atau TTGO atau GTTO itu sama saja. Itu dilakukan untuk kasus hiperglikemia yang tidak jelas. Dia gula darahnya tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, jadi tapi tidak melebihi dari 200 mg per dl. Tapi kadang-kadang ada juga lewat sedikit. Nah, ini hiperglikemianya tidak jelas. Dikatakan dia normal, tapi kadang dia tinggi. Dikatakan tidak normal, dia kadang normal. Nah, ini tidak jelas. Jadi kepastiannya dia bukan diabetes mellitus atau normal, dia harus melakukan uji GTT ini dulu. Nah, biasanya glukosa sewaktu 140 sampai 200 mg per dl. Nah, ini dia. Artinya dia di atas dari 120-an atau 125 itu normalnya, di bawah dia lebih tapi tidak lebih dari 200. Atau glukosa puasa antara 110 sampai dengan 126. Nah, ini yang bila dalam kondisi puasa. Atau bila ada glukosuria yang tidak jelas sebabnya. Jadi diperiksa urinnya. Bisa positif 1 mungkin, tidak jelas dia. Nah, kemudian TTGO dapat diindikasikan yaitu untuk penderita gemuk riwayat keluarga diabetes mellitus. Dia gemuk dan riwayat ada dari orang tuanya, misalnya ibunya atau bapaknya, atau bapak atau ibu kedua-duanya, atau mungkin kakeknya, neneknya ada riwayat. Penderita penyakit vaskular, ini pada penderita dengan gangguan pada vaskular, misalnya arteriosklerosis atau hal yang lain-lain yang terkait dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Atau neurologik ini salah satunya mungkin hipertensi atau infeksi tidak jelas sebabnya. Lanjut, GTT. Nah, TTGO juga dapat diindikasikan untuk diabetes gestasional. Diabetes pada kasus kehamilan. Apabila dia hamil, dia mengalami kenaikan kadar gula darah atau diabetes. Tapi bila dia tidak hamil, dia normal-normal saja gula darahnya. Nah, ini adalah diabetes gestasional. Ibu-ibu sebelum hamil tidak menunjukkan gejala, tetapi menderita gangguan metabolisme glukosa saat hamil. Nah, ini dia. Penting dilakukan waktu hamil dengan tujuan adalah untuk menunjukkan glukosuria berulang kali. Dan juga wanita hamil riwayat keluarga diabetes mellitus. Riwayat meninggalnya janin pada kehamilan. Jadi nanti dia pada saat hamil ya tiba-tiba dia mengalami aborsi atau abortus karena si bayinya atau janinnya meninggal, atau riwayat melahirkan berat badan lebih dari 4 kg. Dia melahirkan lebih dari 4 kg. Nah, screening diabetes hamil sebaiknya dilakukan pada umur kehamilan antara 26 sampai 32 minggu. Ini akan terlihat lebih jelas pada 26 sampai 32 minggu. Ini kehamilan yang sudah lanjut, sudah lama ini. Jadi bukan kehamilan muda, tapi kehamilan yang sudah mendekat-dekati kelahiran ini kayaknya. Kalau sudah
kita 26 sampai 32 minggu. Individu dengan resiko tinggi dianjurkan screening lebih awal, tapi bisa juga lebih awal sebelum 26 minggu. Nah, persiapannya apa dulu? Kita lihat pertama, persiapannya lah 3 hari sebelum tes. Pasien mengkonsumsi 150 gram karbohidrat setiap hari. Jangan lebih atau jangan kurang ya plus minus lah di rentang 150 gram karbohidrat. Kemudian terapi obat dihentikan hingga tes dilaksanakan karena mempengaruhi hasil. Jadi jangan minum obat, terutama obat-obat yang mampu menurunkan atau menaikkan kadar glukosa darah. Nah, misalnya penggunaan insulin, kortikosteroid, misalnya kortison, kontrasepsi oral. Ini kontrasepsi oral ini obat KB, estrogen, antikompulsan, diuretik, tiazid, salisilat, asam askorbat. Ini mempengaruhi terhadap kadar glukosa darah. Penderita tidak boleh minum alkohol. Karena apa? Mempengaruhi hasil pemeriksaan GTT. Kemudian lagi, kekurangan karbohidrat pasien. Tidak ada aktivitas atau tirah baring dapat mengganggu toleransi glukosa. Oleh sebab itu, TTGO tidak boleh dilakukan pada penderita yang sedang sakit, sedang dirawat baring, atau yang tidak boleh turun dari tempat tidur, atau orang yang dengan diet yang tidak mencukupi. Jadi tidak boleh. Pasiennya anggaplah sedang dirawat di rumah sakit, sedang sakit, misalnya kena sakit demam tipoid misalnya, atau sakit yang lain, hipertensi, dia dirawat dia, atau dia yang dietnya tidak mencukupi, maksudnya dia dalam kondisi hipertensi, dia tidak makan, tidak nafsu makan, sehingga di persiapan awal tadi yang dikatakan mengkonsumsi 150 gram karbohidrat itu tidak terpenuhi. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Protokol utama urutannya adalah pengambilan darah berbeda-beda. Nah, ini harus dilakukan, yaitu pengambilan darah pada waktu puasa 1. Yang kedua setengah jam diambil lagi nanti. Kemudian 1 jam diambil lagi, 1,5 jam diambil lagi, dan 2 jam. Jadi kalau kita hitung apa? Puasa 1, 2 setengah jam, 3 1 jam, 4 1,5, 5 2 jam. Jadi totalnya ada 5 pengambilan darah. Nanti ditusuk 5 kali pengambilan di venanya. Kita lanjut lagi. Nah, ini pelaksanaannya. Tadi persiapan, sekarang pelaksanaan. 1. Pagi hari setelah puasa, penderita diambil darah vena 3-5 ml untuk uji glukosa darah puasa. Nah, ini. Jadi dia puasa dulu. Nah, penderita mengosongkan kandung kemihnya dan mengumpulkan sampel urinnya. Ini diambil urinnya untuk dilihat kadar glukosa dalam urin, entah nanti positif 1, 2, 3 atau 4 atau negatif. Yang kedua, penderita diberikan minum glukosa 75 gram yang dilarutkan dalam segelas air 250 ml. Jadi diberi glukosa 75 gram. Lebih baik jika dibumbui dengan perasa, misalnya dengan limun. Ya, ada diberi perisa atau perasa, misalnya supaya indera pengecap kita ini lebih nyaman, sekaligus juga untuk menghilangkan rasa enek, rasa tidak nyaman atau rasa terlalu manis akibat kita minum glukosa tadi. Juga dibilas nanti dengan air putih. Yang ketiga, pada waktu setengah jam, setengah jamnya, 1 jamnya, 1,5 jam, dan 2 jam, penderita diambil darah untuk pemeriksaan glukosa. Jadi 4 kali ditusuk setelah nanti puasa tadi. Totalnya ada spesimen 5 nantinya. Pada waktu 1 jam dan 2 jam, penderita mengosongkan kandung kemihnya dan mengumpulkan sampel urinnya secara terpisah. Nanti 1 jam dan 2 jam itu diambil urin. Nah, jadi di sini darah sebanyak 5 spesimen, sementara urin itu sebanyak 3 spesimen.
puasa 1 jam dan 2 jam kalau urin. Kemudian yang 4, selama TTGO dilakukan, penderita tidak boleh minum kopi, teh, makan permen, merokok, berjalan-jalan atau melakukan aktivitas fisik yang berat. Karena dengan melakukan aktivitas fisik yang berat, si pasien tadi akan menguras dan mengambil karbohidrat atau glukosanya untuk energi. Nah, ini bisa turun nanti. Minum air putih yang tidak mengandung gula masih diperkenankan. Boleh minum air putih. Ya, tidak juga terlalu banyak. Cukup 1 gelas, misalnya 1 gelas lebih lah. Lanjut lagi, setelah pelaksanaan kita masuk ke prosedur kerja pemeriksaan. Nah, ini area-area uji laboratorium. 1. Glukosa darah diukur menggunakan metode GOD-PAP atau heksokinase yang lebih baik. GOD-PAP seperti biasa yang menghasilkan warna merah. Warna merahnya diukur pada 546 nanometer. Kalau heksokinase full enzimatik. Nah, kita bisa lihat untuk nilai rujukan puasa 70 sampai 110 mg per dl. Setengah jam 110 sampai dengan 170 mg per dl. 1 jam 120 sampai 170 mg per dl. 1 jam setengah 100 sampai dengan 140 mg per dl, dan 2 jam 70 sampai 120 mg per dl. Jadi kalau kita melihat di sini di puasa itu normal, kemudian setengah jam naik, 1 jam naik sedikit, setengah jam mungkin turun, 2 jam turun. Nah, ini kalau kita kurvakan nanti. Nah, dibuat grafik atau kurva 5 buah pengukuran kadar glukosa darah. Nah, sementara untuk glukosa urin diukur menggunakan metode stick atau Benedict. Jadi pilih nanti kalau memang ada regen Benedict, tapi kalau lebih bagus lagi menggunakan metode stick atau multi stick atau deep stick. Ini untuk urin 1 jam dan urin 2 jam. Nanti ditambah lagi dengan urin satunya lagi, urin puasa. Nah, setelah itu diinterpretasikan. Bila negatif tetap biru, bila positif 1 biru hijau, bila 2 plus hijau kuning, bila 3 plus kuning oranye, bila 4 plus merah bata. Nah, setelah itu kita lihat di oral glukosa toleran test. Nanti di sini ada beberapa hasil. Yang mana? Pertama yang warna hijau Sever DM. Ini pasti diabetes mellitus yang lumayan yang berat, yang tidak terkendali. Dia tinggi, pasti dia diabetes mellitus. Kemudian yang warna coklat itu adalah moderat DM. DM yang kadar gula darahnya tidak terlalu tinggi. Nanti kita bisa melihat Sever itu tipe 1, yang moderat ini tipe 2. Nah, ini yang masih tidak begitu tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah yang LAC. Yang mana LAC ini dia kadar glukosa darahnya itu mengalami perlambatan. Sementara yang selanjutnya lagi yang berwarna putus-putus warna merah. Nah, dia batasnya itu renal threshold, kemudian renal glukosuria. Yang ini dia normal tapi ada glukosuria nanti pada saat diperiksa di reduksi atau glukosa urin. Nah, ini nanti. Sementara yang warna merah itu adalah yang fisiologis atau yang normal. Jadi kita bisa melihat grafik di sini. Tapi di sini melihat grafik di sini ada 6 spesimen hingga 2 jam setengah. Sementara tadi kita menetapkan cuma sampai 2 jam, 5 spesimen. Oke, kita lihat satu persatu penjelasan masing-masing. Interpretasi GTT oral normal. Itu setelah pemberian glukosa, kadar glukosa darah meningkat dan mencapai puncaknya pada waktu 1 jam. Kemudian turun ke kadarnya 2 jam yang besarnya di bawah 126 mg per dl atau 7 mmol per liter. Tidak ada glukosuria. Nah, ini yang normal pada umumnya. Kemudian lagi lanjut ke selanjutnya, toleransi glukosa melemah. Ini diabetes mellitus yang tipe 1 ini melonjak tinggi.
kadar glukosa darah di atas 126 mg per dl atau 7 mmol per liter. Hingga kadar glukosa darah 2 jam PP menjadi naik terus. Naik, 1,5-nya itu paling puncaknya. Jika tidak begitu meningkat, diabetes bisa didiagnosa bila kadar 2 jam di atas 180 mg per dl, 10 mmol per liter terdapat glukosuria. Ini terdapat glukosuria dan kita bisa melihat grafiknya. Naik dan di 2 jam PP dia ada turun sedikit. Kemudian kita pindah lagi, lanjut ke selanjutnya toleransi glukosa melemah atau diabetes gestasional. Ini glukosa darah puasa itu normal. Namun glukosa 1 jam itu 165-an ke atas miligram per dl dan glukosa 2 jam PP itu di sekitar 145-an miligram per dl atau turun di atas sedikit. Nah, ini diabetes gestasional. Sementara yang selanjutnya adalah penyimpanan glukosa lambat. Nah, ini kadar glukosa darah puasa normal. Kemudian terdapat peningkatan glukosa darah yang curam di setengah jam. Nah, sudah. Dan di atas 180 bisa sampai 200-an. Kemudian kadar turun tajam, tetap turun tajam dan tingkat hipoglikemik dicapai sebelum 2 jam. Turun. Nah, di sini glukosurianya transien. Nah, ini kita bisa melihat di grafiknya. Lalu kita pindah lagi ke interpretasi GTT oral yang selanjutnya, yaitu toleransi glukosa meningkat. Nah, ini kadar glukosa puasa normal atau rendah, ini cenderung rendah. Dan pada keseluruhan tes, waktu tes tadi kadarnya tidak bervariasi, tidak lebih dari 180, dia rendah di 150-an, tidak lebih dari 180. Kurva ini bisa terlihat pada penderita myxedema. Myxe itu berkemih dia, dema ini bengkak dia. Atau yang menderita antagonis insulin, misalnya penyakit Addison. Nah, itu. Dan hipopitoturisme, tidak ada glukosuria. Ini kecenderungan lebih rendah dibandingkan normal. Nah, kemudian itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe. Salam hebat ATLM Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Itu saja kita membahas ringkas mengenai glukosa tolerantes atau GTT metode oral. Jadi oral ini lebih aman dibandingkan parenteral. Kalau parenteral itu disuntik intravena dengan glukosa, kalau ini tidak, ini langsung diminum saja glukosanya, perbedaannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat. Bye.